Saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sangat mendukung keputusan yang sangat bijaksana tadi. Nah, tapi bagi Komnas Perlindungan Anak sangat kecewa karena apa? Ternyata alasan Lesti Kejora itu menggunakan demi kepentingan terbaik anak. Kekerasan dalam Lesti itu dapat mengancam nyawanya. Itu kan hak setiap orang masing-masing. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya wajar bisa mengajukan. Yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Buat Bilar ini sudah selesai. Buat Lesti ini sebuah babak baru sebetulnya. Jadi dia pengen kemarin sih gitu ya, kalaupun pisah gitu kan, kalaupun pisahnya dengan baik. Gitu. Ya udah, habis itu udahlah pergi mau kemana gitu. Itu yang kemarin sampai terakhir, saya pengen semuanya berjalan baik. Keputusan Lesti Kejora saat memilih mencabut laporan KDRT atas suaminya Rizky Bilar hingga kini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Lesti yang semula dipuji dan didukung oleh publik nyatanya kini harus mendapati banjir hujatan. Bersama kuasa hukum dan juga ayahnya, Endang Mulyana, Lesti Kejora akhirnya tampil di hadapan publik. Lesti berujar bahwa dari pihak keluarganya telah memaafkan Rizky Bilar. Namun ada yang janggal dari ekspresi Endang saat menemani sang putrinya tersebut. Di sisi lain, rupanya Rizky Bilar yang telah dinyatakan bebas kini tengah menghadapi sanksi sosial yang begitu berat. Selain akun sosial media yang memiliki 12 juta followers itu raib seketika, sepertinya mental Rizky Bilar akan semakin drop lantaran banyak tekanan yang harus ia hadapi. Lantas, seperti apakah para pakar melihat fenomena masyarakat terhadap kisah rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar? Dan bagaimana pula seorang pakar mikroekspresi menguak raut wajah Endang Mulyana saat menemani Lesti mengutarakan niatnya memaafkan Bilar di hadapan awak media. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Lesti Kejora kembali menjadi sorotan usai resmi mencabut laporan KDRT Rizky Bilar yang sempat ia laporkan beberapa waktu lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut tentunya kini menuai pro dan kontra di kalangan publik. Pasalnya, semula sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia memberikan dukungan terhadap tindakan pelaporan yang dilakukan oleh Lesti. Lesti dianggap memiliki keberanian yang cukup tinggi untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar. Namun, pada hari Kamis sore 13 Oktober 2022 lalu, Lesti resmi mencabut laporannya terkait KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Seusai Lesti mencabut laporan dan memilih untuk berdamai, kini dukungan tersebut berubah menjadi hujatan. Tidak sedikit kalangan yang meluapkan rasa kekecewaannya terhadap tindakan Lesti. Bagaimana tidak, awalnya masyarakat berharap jika Lesti memberikan efek jera terlebih dahulu kepada Rizky Bilar. Namun entah apa yang membuat Lesti mantap untuk mencabut laporan yang telah ia layangkan sebelumnya. Nyatanya hal tersebut sampai membuat para pakar ikut menyoroti tindakan Lesti tersebut. Mbak Neng, kalau pada akhirnya nanti akan dicabut laporannya, jangan. Karena ini sudah pidana. Begitu. Jadi pidana dan yang pasti akan masuk penjara, dan itu bukan main-main, nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai KDRT. Aku bukan tipe orang yang ngelapor terus cabut. Beda, ini bukan pencemaran nama baik, soalnya gebuk-gebukan ya, gebuk-gebukan dan penipuan. Jadi aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget, yakin banget.
Tapi apa boleh buat gitu. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum. Aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Jadi banyak yang merasa bahwa Lesti Kejora ngeprank rakyat Indonesia dengan mencabut laporannya ke Rizky Bilar. Gue nggak setuju dengan pendapat ini. Karena memang kenyataannya korban KDRT susah lepas dari abusernya, dari relasi abusif, dari pelaku yang melakukan tindakan abusif. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa butuh setidaknya 7 kali percobaan dari korban kekerasan atau korban KDRT apapun itu, korban yang di-abuse, untuk betul-betul bisa lepas dari relasi abusif itu gitu. Alasannya bisa macam-macam, bisa berharap bahwa suaminya, istrinya, siapapun pelaku tersebut, pacarnya, itu berubah dengan misalnya upaya-upaya kasih sayang, upaya mencoba lagi memulai hubungan, atau memikirkan anak, atau juga menganggap bahwa dirinya itu tidak layak dicintai, jadi kayak mulai kena ke mental juga gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa dengan mudah nuduh Lesti ngeprank atau Lesti lagi buat drama rumah tangga dan lain-lain gitu. Emang sih kita kecewa, dan itu wajar aja kita kecewa, tapi kekecewaan kita tuh pada fakta bahwa Lesti belum bisa lepas dari relasi abusif, bukan karena Lesti lagi mau buat drama. Nah, jadi kalau nanti suatu saat Lesti melaporkan lagi bahwa dia menjadi korban KDRT atau dia speak up, kita nggak seharusnya malah mensyukuri atau malah mengatakan bahwa itu kesalahan dia. Karena itulah keinginan abuser untuk kita mengisolasi korban. Siapapun itu, Lesti atau siapapun, kita harus tetap dukung korban KDRT untuk berani. Kecewa kenapa? Kenapa? Kamu melaporkan laporannya kan Dede udah disakitin. Itu kan hak setiap orang masing-masing. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya wajar bisa aja. Yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Pertama dipertimbangkan adalah masalah anaknya, gitu. Kemudian nama baik keluarga atau tekanan keluarga. Kemudian juga masalah emosi, rasa cinta yang masih ada. Lalu juga anjuran dari keluarga dengan cara-cara damai untuk menghindari pencemaran nama baik seperti itu. Jadi hambatan itu banyak pada perempuan, beban berlapis atau tekanan yang dialaminya sehingga ia mencabut laporannya. Saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sangat mendukung keputusan yang sangat bijaksana tadi. Artinya di dalam perkawinan tentu ada dinamika, gejolak, konflik dan sebagainya. Tapi manakala keadaan sudah mulai tenang dan saling menyadari, kemudian sudah ada pernyataan permintaan maaf dari sang suami terhadap sang istri tercinta ini, maka juga demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak, maka dengan pencabutan ini saya kira perlu kami apresiasi. Manakala itu hanya memikirkan saja kepentingan sebagai ibu dan ayah saja, saya kira mungkin itu bisa dibenarkan. Tapi ini kan ada anak yang kemudian akan diakibatkan oleh suasana yang konflik yang berkepanjangan. Takutnya kemudian ada dendam, ada apa, kemudian terjadi perceraian dan sebagainya. Yang paling penting adalah kemudian suami sudah menyatakan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kekerasan dalam Lesti itu dapat mengancam nyawanya. Jadi sampai dia harus ke rumah sakit. Kemudian kedua, dapat mengakibatkan juga kematian. Dapat juga jadi disabilitas sebenarnya. Jadi ini bukan kekerasan yang dalam arti sampai mengancam nyawa seorang korban. Justru malah belum begitu memahami apa itu yang dimaksud dengan KDRT. Justru dengan kasus ini akhirnya banyak orang belajar. Dan mungkin akhirnya merasa bahwa jangan-jangan banyak yang sudah menjadi korban KDRT tapi OTG, orang tanpa gejala, karena dia tidak paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus kekerasan fisik, tapi kekerasan mental. Anda dipojokkan, dihina, dituntut setiap hari, atau bahkan Anda ditelantarkan secara finansial misalnya, itu salah satu bentuk-bentuk KDRT yang gara-gara kasus ini kemudian orang jadi banyak belajar. Tentu Komnas Perlindungan Anak juga sangat menyesal karena sejak awal kita memberikan dukungan kepada orang-orang, bukan saja Lesti Kejora, tetapi itu diwakili oleh Lesti Kejora,
melaporkan dan berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan itu kita puji. Namun sayangnya kemarin kemarin saya kira kalau tidak salah Lesti Kejora yang konon pulang dari umroh langsung ke Jakarta Selatan menyatakan mencabut laporannya. Nah, tapi bagi Komnas Perlindungan Anak sangat kecewa karena apa? Ternyata alasan Lesti Kejora itu menggunakan demi kepentingan terbaik anak. Dikait-kaitkan anaknya pada konflik mereka berdua. Saya itu sangat disayangkan dan itu tidak dibenarkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Alasannya karena anaknya membutuhkan bapaknya. Ya, semua anak di Indonesia membutuhkan seorang ayah, tetapi tidak itu dipakai sebagai alasan. Itu artinya Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Karena apa? Istilah sekarang bucin. Ya, saya kira perkawinan mereka tidak genap tapi sudah melahirkan. Nah, itu saja sebenarnya sesuatu yang harus dipertanyakan, ya kan? Bagaimana kita mengatakan itu keluarga harmonis? Saya mendengar itu belum genap 9 bulan itu sudah lahir anaknya, kan gitu. Saya kira itu tegasnya mengapa saya menolak itu dan mengumumkan kepada publik hendaknya Rizky Bilar dengan perilaku termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan untuk segera semua production house, televisi, apapun lah media-media yang selama ini mempopulerkan Rizky Bilar itu untuk tidak memberikan kesempatan karena dia adalah jelas sudah dinyatakan oleh Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan dugaan lagi, tetapi polisi sudah mengantongi 2 alat bukti dan sudah melakukan penahanan. Memang hak dari Rizky Bilar melalui pengacaranya yang menyatakan polisi salah semua salah di mata lawyernya. Saya kira ini harus menjadi pertimbangan utama. Saya kira Polres Jakarta Selatan bisa melanjutkan kasus pidananya bahwa persoalan damai di antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora jalan saja, tetapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana luar biasa, saya kira harus diteruskan. Itu dukungan moral Komnas Perlindungan Anak kepada Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya berharap bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran kepada publik agar kekerasan dalam rumah tangga siapapun yang mengalami harus berani speak up. Terkait dengan laporan polisi, sah-sah saja. Namanya laporan polisi dicabut, dilanjutkan. Sepanjang ada 2 alat bukti, laporan polisi itu akan ditingkatkan melewati sebuah yang namanya gelar perkara dengan pengawasan penyidik wasidik. Baru-baru ini beredar fakta jika yang melaporkan kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar ke polisi bukanlah Lesti, melainkan sang ayah Endang Mulyana. Hal tersebut tertulis dalam surat perdamaian yang kini tengah beredar luas di sosial media. Di samping itu, Ustadz Subki pun turut membuka hal yang menjadi pertimbangan Lesti di Tanah Suci ketika Lesti sempat terlintas untuk menggugat cerai Rizky Bilar. Usai menjalani umroh bersama Ustadz Subki, akhirnya Lesti memilih jalur damai dan mencabut laporannya. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana pun akhirnya angkat bicara terkait pencabutan laporan KDRT tersebut. Dalam penuturannya di depan awak media, Endang menyebut jika dirinya sudah memaafkan Rizky Bilar. Namun saat konferensi pers berlangsung, raut wajah ayah Lesti sempat disoroti oleh netizen lantaran terlihat seperti kecewa dan memberikan sinyal marah akan keputusan putrinya itu. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi Kirdi Putra membaca raut wajah Endang Mulyana saat mendampingi Lesti di hadapan awak media? Dan seperti apa pula curhat Lesti kepada Ustadz Subki saat ingin mencari jawaban tentang masa depan keluarga kecilnya itu? Buat saya posisi bapaknya Lesti itu agak susah ya. Di satu sisi dia pingin anaknya rumah tangganya tetap terjaga utuh. Tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Lesti. Jadi yang saya lihat, yang wajahnya si bapak ini lebih cenderung tegang dan nggak berekspresi gitu. Kayak dia serba salah posisinya. Itu sih sebetulnya yang berkecamuk menurut saya di kepalanya bapaknya Lesti.
Gini, kita karena dia posisinya dia nyaris tanpa ekspresi dan cuma tegang, jadi buat saya adalah dia juga berada dalam posisi masih serba salah, nggak tahu. Akhirnya terlepas dari ikhlas nggak ikhlas, orang nggak tahu kan nggak bisa ikhlas atau nggak ikhlas. Nggak tahu loh ini posisinya ya. Saya harus gimana ya? Gini, ya udah deh gitu loh. Bukan ikhlas nggak ikhlas. Jadi istilahnya buat saya kasihan sama bapaknya karena posisi dia memang terjepit sih. Ya, di satu sisi sekali lagi ini anaknya, di satu sisi norma masyarakat menyatakan bahwa kalau cucu hidup tanpa orang tua, dua orang tuanya kasihan nanti. Dan norma masyarakat kita ini menurut saya perlu bukan dirubah ya, ditambah pemahamannya bahwa yang namanya broken home itu bukan adalah orang yang pisah cerai, itu bukan broken home. Orang pisah cerai tapi kalau hubungannya masih baik, anak ini bukan broken home namanya. Orang tetap dalam satu rumah tangga, tapi tiap hari lempar-lemparan gelas, piring, segala macam, teriak-teriakan. Anaknya ini broken home namanya, dari keluarga broken home. Karena sebetulnya udah broken, udah rusak gitu loh. Itu malah lebih toksik daripada yang pisah, akhirnya hidup sendiri-sendiri, tapi dididik dengan cara yang benar. Bisa jadi yang ini yang hancur nih, yang masih jadi satu, tapi didiknya nggak ada pendidikan, akhirnya anak nyari pelampiasan, bisa seks bebas, narkoba, segala macam. Buat Bilar ini sudah selesai, buat Lesti ini sebuah babak baru sebetulnya. Pas saya mau berangkat meledak, ya ketahuan, ya kan begini. Terus pas udah ada pelaporan itu saya bilang kenapa dilaporin? Ya karena kalau saya awalnya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja dulu. Ya terus kalau mau pisah baik-baik gitu kan. Tapi karena udah terlanjur ya. Saya sempat nanya kenapa, karena takut momennya hilang gitu kan, karena visum segala macam itu kalau dalam waktu yang berapa hari nggak dilaporin tuh akan hilang gitu ya. Ya karena kejadian udah gitu kan udah ribet. Saya bilang ya udah, saya mau berangkat umroh tanggal 1 ya. Rupanya Dede tuh cari kemana-mana supaya bisa nyusul saya gitu ya. Dan akhirnya dengan biaya yang sangat gede kalau menurut saya ya untuk ukuran umroh gitu ya. Dia akhirnya nyampe juga pas hari kepulangan saya ke tanah air. Jadi saya mau pulang, dia nyampe. Ya akhirnya kan kita di sana mengarahkan, minta cari yang terbaik. Walaupun misalnya kita khawatir gitu kalau misalnya ada pencabutan itu justru berimbas buruk pada diri dan keluarganya gitu, karena ini kan udah telanjur gitu kan, sudah telanjur dilaporin gitu ya. Tapi ya keputusan udah diambil oleh Lesti gitu ya, dan di sana dia ya di Mekah depan Ka'bah, kita mau pulang aja dia masih nempel di Ka'bah gitu kan. Terus pas di Raudhah pertama dia ditahan karena bawa Patih yang Abang L tuh kan di bawah 5 tahun nggak boleh masuk ke Raudhah, nggak boleh masuk ke Raudhatun min Riyadil Jannah. Tapi bisa masuk juga akhirnya gitu kan. Dan dia di sana juga lama sampai istri saya yang ayo kita udah selesai, harus gantian karena Raudhah tuh sekarang nggak kayak dulu kita bisa mungkin dari subuh sampai malam bisa gitu kalau mau bertahan di situ. Sekarang nggak ada gantiannya. Setelah ya mungkin 15 menit kita udah disuruh keluar gitu. Ya kemudian hasilnya seperti itu, walaupun misalnya banyak orang nggak suka ya, termasuk kita juga khawatir gitu kan, karena tentunya keadaan yang buruk itu kita nggak mau berulang gitu ya. Tapi ya keputusan udah diambil ya, dan dia bilang saya nggak takut dengan apapun yang terjadi, karena yang dikhawatirkan dia kan anaknya dia gitu. Di tiket pesawatnya aja anaknya itu dipanggilnya dengan nama Bilar. Ya di tiketnya aja dipanggil Bilar gitu. Kan itu sesuatu yang kalau dia pakai baju oranye pikirannya Lesti gitu kayaknya. Kalau dia pakai baju oranye ini bapaknya anak gue gitu. Jadi dia pengen kemarin sih gitu ya, kalaupun pisah gitu kan. Kalaupun pisahnya dengan baik gitu. Ya udah, habis itu udahlah pergi mau kemana gitu. Itu yang kemarin sampai terakhir saya pengen semuanya berjalan baik gitu. Jadi nggak ada kebencian gitu kan, karena misalnya dia 5 tahun di penjara gitu. Biarin, habis itu
Ya terserah deh gimana pesan-pesan berikutnya. Asalnya sebetulnya bagusnya itu rujuk. As-sulhu khair, damai itu bagus. Tapi dalam kasusnya Lesti itu kemarin, ya dia kalau di rumah kita ngeri, kemarin aja dicekek gitu kan, takutnya kan besok lebih parah lagi. Setelah Lesti Kejora menyatakan diri telah mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar atas kasus KDRT, kini Rizky Bilar sudah resmi bebas. Namun di balik kebebasannya itu, tentu Rizky Bilar masih harus menghadapi sanksi sosial yang cukup berat. Terpantau salah satu akun sosial media milik Rizky Bilar yang memiliki 12 juta followers mendadak tidak tersedia lagi alias hilang. Ketua RW setempat pun sempat menyebutkan jika Bilar tidak kooperatif setelah dinyatakan bebas, lantaran hingga kini Bilar belum juga melakukan laporan atas kepulangannya ke tempat kekediamannya. Sedangkan hari Senin ini, ia harus melakukan wajib lapornya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, benarkah mental Bilar kini semakin drop lantaran banyaknya tekanan yang harus ia hadapi? Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Tidak ada yang Diboykot nih dari acara TV nih. Saya belum tahu apakah ada arahan. KPI kan akan terus mengawasi konten di televisi dan radio. Kalaupun misalnya dalam perjalanan pengawasan kita, hasil pemantauan kita melihat ada dugaan pelanggaran gitu ya, itu akan melalui kajian lagi. Dan kita pastikan kalau misalnya itu melanggar, kita akan berikan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Jadi gini, himbauan itu kan dia berlaku terus gitu ya, nggak ada himbauan yang sifatnya sementara. Himbauan kita kepada seluruh lembaga penyiaran, karena kan TV kan terus memproduksi, terus hadir di masyarakat, maka himbauan itu terus berjalan. Tapi kan nggak perlu diingatkan terus. Kita sudah mengingatkan di awal, menghimbau, silahkan lembaga penyiaran mentaatinya. Dalam hal misalnya tidak ditaati, tentu saja KPI akan bertindak sebagaimana kewenangannya dan akan melakukan penilaian, tapi sebelumnya akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Maka manakala itu diulangi ya tentu saja bisa menjadi hukuman yang lebih berat lagi. Artinya ini juga saya kira kan delik aduan kan. Jadi manakala itu sudah dicabut ya sudah selesai sebetulnya. Dalam kasus ini KDRT sebenarnya yang memerlukan pemulihan itu bukan hanya Lesti. Ya, misalnya Lesti pemulihan fisik dan psikis, konseling, trauma segala macamnya. Tapi juga Bilar perlu ada efek penjeraan dalam arti dihukum. Kemudian juga ada rehabilitasi konseling supaya kekerasan tidak berulang di kemudian hari. Bahkan berita itu buat saya ya sudah selesai ya, nggak tahu dia perkembangannya kasusnya seperti apa. Kalaupun sekarang dia bebas, ya dia nggak lapor ke RW, mungkin ke RT. Tapi kalau ke RT juga enggak, ya berarti ke RT dan ke RW dia nggak lapor. Ya buat saya sih ya itu biarin aja lah. Berarti buat saya warga yang orang nggak kooperatif, nggak kerjasama gitu aja. Ya sudahlah. Biasa aja gitu. Ya. Menurut Bapak biasa aja. Ya bukan biasa aja, buat saya mungkin kehidupannya seperti itu gitu aja. Saya juga nggak mau ambil pusing lah, biarin aja. Tapi Bapak nih, kan Bapak kan seorang bapak nih. Kalau misalnya punya anak gitu kayak gitu, mengambil sikap. Ini Mbak ya, mungkin setiap orang tua pasti sama lah, tapi mungkin hal-hal tindakan yang berbeda. Ya siapa sih orang tua yang mau anaknya diperlakukan seperti itu, meskipun oleh suaminya ya pasti kan nggak mau. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.